santun atau attitude semua tuh harus bisa punya basic itu karena itu kan bukan cuman karena zaman udah maju kita nggak perlu sopan santun tapi kan tetap perlu ada. Jadi maksud aku prestasi tetap prestasi, sukses tetap sukses tapi attitude tetap harus ada. Tapi pernah menemukan kasus yang sopan santunnya? Ada, Kayak apa tuh? mungkin entah kami yang melihat atau juga merasa bahwa di zaman kami bahwa segala sesuatu yang sifatnya santun itu memang penting dan harus. Tapi mungkin anak sekarang lupa atau nggak tahu. Jadi bukan karena mereka nggak mau tahu, tapi mungkin mereka nggak tahu bahwa menyapa orang itu harus menegur orang itu paling tidak menyenangkan hati. Jadi memang nggak ada undang-undangnya untuk harus menegur yang lebih senior. Tapi kan bicara di sini nggak cuma harus menyapa yang lebih senior, tapi punya hubungan baik dengan siapapun juga itu harus dan harus diutamakan. Katanya belasan tahun di dunia entertainment masih dilihat orang juga salah satunya karena sopan santun katanya. Karena gitu gak sih Teh? Nggak tahu ya, karena kalau itu aku nggak bisa menyatakan karena alasan utamanya karena santun, tapi paling tidak kalau kita mau eksis di bidang apapun juga, dalam prestasi yang kita miliki apapun juga, tetap kalaupun karena ini kan negara yang memang penuh dengan santun kepada siapapun juga. Aku nggak kenal dengan kalian, tapi kan dengan kita menyapa dengan saling menyapa, hai dan lain sebagainya itu juga udah cukup menyentuh hati ya paling tidak gitu. Jadi nggak terlalu snob bahwa gue lagi terkenal nih sekarang, jadi lo yang tahu gue nggak tahu lo. Tapi paling tidak kalau kita bisa kenal dalam tanda kutip menyapa seseorang atau siapapun juga yang ada di situ itu akan jauh lebih menyenangkan hati. Teteh update minum kalau di sosial Jus. media minum jusnya berbeda-beda ya setiap Iya, hari. Itu Teh iya. emang udah Emang kebiasaan iya. atau gimana sih? Dari Teh? dulu sih sebetulnya, cuman mungkin karena sekarang lagi zamannya sosial media dan lain sebagainya, jadi buat aku senang aja kalau bisa share tanpa bermaksud untuk menggurui dan mengatakan bahwa apa yang gua minum itu bener ya gitu, nggak gitu. Tapi memang kalau soal minum jus, karena ibuku kan survivor cancer, jadi ibuku selalu bilang bahwa kalaupun misalnya kita bisa kembali ke alam, kalaupun misalnya kita bisa mengkonsumsi yang lebih baik dan lebih sehat lagi, coba dilakukan. Jadi mama dulu pernah bilang bahwa akan lebih baik kalau saat perut kosong kita minum jus asli atau sayuran asli saat perut kosong. Tapi aku nggak bilang bahwa itu adalah yang paling bener buat bisa mencegah penyakit dan lain sebagainya. Tapi aku udah lakukan itu bertahun-tahun, jadi sampai sekarang ya bertahan. Itu yang out of the box dicampur apa? Buah apa sama buah, Buah apa? sama sayur. Pokoknya apa yang ada di dalam kulkas aja, Bu. Di dalam kulkas juga gue gerus. Mbak serem ya. Iya, iya gitu. Itu berarti nggak ada takaran atau apa-apa ya? Nggak ada, pokoknya ada sayur, ada bayam masuk, ada apel, maaf Bu, ada apel masuk, ada semangka masuk, ada nanas masuk, ya gitu aja. Jadi nggak pernah dicampur apapun, nggak dicampur air, nggak campur gula, nggak dicampur madu, campur aja. Pernah ngobrol sama ahli gizi nggak sih Teh akhirnya? Nggak pernah sih, cuman beberapa dokter gizi atau segala macam pernah bilang bahwa segala sesuatu yang kita konsumsi selama itu asli dan bukan olahan, itu oke buat tubuh. Pencegahan dari yang kayak Nggak terapi sih Kak, itu. Oh diterapin, gue dengan terapi. Udah lama, Bo. Udah lama banget, udah 5 tahun, 10 tahun dari zaman nyokap kena cancer, udah jalanin itu. Jadi dan puji Tuhan alhamdulillah pada saat mama sebagai survivor cancer menerapkan itu dan sampai sekarang udah nggak ada nggak terdeteksi ada cancer lagi. efeknya mungkin di Teteh apa aja sih mungkin lebih Nggak sehat, tahu ya aku ya. awet muda. Nggak tahu, pokoknya aku ngerasa lebih terenergize dibanding kopi. Kan ada orang-orang tertentu yang ngerasa bahwa gue pagi harus minum kopi gitu, dan aku tuh menghindari gula banget sih karena kan aku udah asem ya. Oh beda ya Bu. Tapi itu emang diracik sama Mbak harus apa Kalau Mbak Siti sih sebetulnya cuma membantu aku untuk sit besok gue pengen ini nih, pokoknya apa yang ada di dalam kulkas lu sikat ya, lu gerus ya, lu jus ya paginya. Ya Bu, dia masukin tomat, dia masukin apel, rumput kan dia masukin deh menurut gue. Sama pohon pinus sama kaktus ya kalau nggak salah ya. Tapi rasanya gimana Teh kalau dicampur? Oh rasanya semeraut, tapi ya aku percaya bahwa segala sesuatu yang dari alam dan bukan olahan itu baik buat tubuh, itu aja. Tapi gue masih makan junk food kok, tenang aja. Tetap masih Itu diatur ya. endul, tenang aja. Teteh apa itu salah satu pencegahan Teteh juga yang Ya mungkin karena concern karena mama survivor cancer ya, breast cancer udah stadium hampir 4. Jadi ada ketakutan aku untuk jangan sampai, karena kan anak pertama, terus katanya kan kalau breast cancer atau cancer bisa menuruni ke anak pertama. Jadi ada preventif yang aku lakukan ya seperti itu. Jadi ya nggak berpikir terlalu berat di situ, tapi paling nggak dengan melakukan segala sesuatu yang baik atau sehat
di pagi hari saat perut kosong ya mungkin itu memang baik buat Anak suami deh tetap harus ikut kadang juga minum. anak aku yang kedua justru yang malah ngintil ngikutin kebiasaan. Kalau suami kayaknya apa sih lo minum kayak gitu? Dia belum berhasil gue tembus. Anakku yang kedua malah Manuel. Iya, Diimbangi dia dengan olahraga mungkin Teh. bukan so cantik ya Bu, tapi lagi seneng. Aku tuh kan bukan gak seneng ya, maksudnya bukan tipe yang pelari atau lakukan olahraga yang keras lainnya, tapi dengan cuman jalan paling nggak 1 jam di rumah itu paling nggak udah menyenangkan hati. Tapi pernah CT scan maksudnya kayak orang-orang gitu semuanya di ini Belum sih medical check up belum lagi. 2-3 tahun lalu pernah, memang nggak ada apa-apa, tapi memang itu kan harus rutin ya per berapa bulan atau per berapa tahun gitu, tapi paling nggak kalaupun kita udah jaga dengan si asupan yang sehat tanpa olahan paling nggak gitu. Sama gula sih sebetulnya. udah nggak ini. Aku sama sekali nggak makan gula sama sekali, jadi apapun minum kopi pun nggak pakai gula segala macam. Ya cuman yang paling susah itu nasi sama tepung ya Bu, roti dan lain sebagainya. Tapi ya paling tidak kalau kita agak balance di olahraga di pagi hari sama minum yang asli, minum jus asli itu mungkin bisa lebih menimbang. Karena dari dulu emang aku nggak suka gula Bu, aku nggak suka gula. Memang nggak terlalu, bukan penggemar yang susu kental manis atau cuman kan gula itu bisa macam-macam ya, ada di nasi, ada di kan namanya juga karbo ya. Ya paling bukan secara literally gula yang dituangin gitu, tapi ya paling nggak meminimas kayak nasi putih aku ganti dengan nasi merah. So cantik aja Bu. Tete ini kan udah mau akhir tahun nih. Apa sih cerita menarik di tahun ini? Aduh, Pelajaran cerita menarik tahun ini adalah balik lagi ya, berkiblat ke bekti ya gitu, bahwa segala sesuatu bisa terjadi secara instan. Kita nggak pernah tahu bahwa musibah bisa terjadi kapanpun juga. Memang itu terjadi tahun lalu, tapi kan di penghujung tahun. Jadi paling nggak melihat dari apa yang pernah terjadi sama sahabat sendiri, kita juga mungkin bisa menyikapi hal yang baik sama diri sendiri, bahwa jangan sampai itu terjadi sama diri kita gitu. Dan bersyukur bahwa dia bisa punya perubahan lagi di tahun ini, dan ya melihat segala sesuatu yang baik terjadi, ya mudah-mudahan semua yang terjadi baik juga buat kita semua. Gitu. Terima kasih. Nuhun pisan, Teh. Sama-sama. Bye. Audio Jungle.